Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Jumatalani, calon guru penggerak angkatan 10 dari Sekolah Dasar Negeri Panyingkiran 3 Kabupaten Sumedang akan mendiseminasi mengenai budaya positif aksi nyata modul 1.4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif bersama Ibu Dery Jumatalani. Pertama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya ya, sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Baik, untuk acara pertama, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu Guru, dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Selanjutnya, pembacaan doa kepada Ibu Maisaroh Eka PDI. Dipersilakan. Demi kelancaran acara hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Terima kasih Ibu Misaroh yang telah memimpin doa. Selanjutnya ada sambutan dari Ibu Kepala atau yang mewakilinya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita. Ibu dan Bapak Guru, kita bersyukur ya untuk hari ini, pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat nyaman ini ya, untuk bisa mendukung program CGP Angkatan 10. Kebetulan di sekolah kita ada yang lolos menjadi CGP Angkatan 10, yaitu Ibu dari Jumatan PDMPD. Pada kesempatan ini CGP Angkatan 10 mengadakan diseminasi budaya positif dan akan dijelaskan oleh Bu Derinya secara langsung. Untuk itu saya sebagai wakil dari kepala sekolah sangat mendukung sekali program ini untuk memajukan kompetensi guru di Indonesia, khususnya di SD Panyingkiran 3. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru yang telah mendukung Ibu Deri dalam program ini, dan kita doakan semoga Bu Deri mendapat kelancaran dan lulus dengan hasil yang sangat baik. Tidak banyak yang saya sampaikan. Untuk itu kita akan langsung saja melihat penjelasan Ibu Deri Jumatalani tentang budaya positif di modul 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Niti yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kepada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan dijelaskan oleh Ibu Deri Jumatalani MPD. Kepada Ibu Deri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, beserta Ibu yang mewakili Ibu Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktunya dan memberikan dukungan kepada saya. Izin perkenalkan, nama saya Deri Jumatalani, calon guru penggerak Angkatan 10. Yang mana hari ini saya akan sharing dengan Ibu Bapak semuanya mengenai budaya positif. Mungkin nanti bisa ada masukan-masukan atau diskusi mengenai budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita, bisa di SD Negeri Panyingkiran 3. Di sini
saya fasilitator saya Bapak Supardi dan pengajar praktik saya Ibu Putri Kusniati. Pada kesempatan ini akan mendiseminasikan mengenai aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, yang mana dalam konsep dasarnya terdapat beberapa pembahasan mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar merujuk pada pergeseran fundamental dalam cara pandang dan pendekatan terhadap proses pembelajaran. Paradigma ini mencakup berbagai aspek, mulai dari metode pengajaran, peran guru, partisipasi siswa, sehingga penggunaan teknologi yang kita gunakan. Berikut ada beberapa perubahan utama dalam paradigma belajar yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini, yaitu dari pembelajaran pasif ke pembelajaran aktif. Mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan pembelajaran di kelasnya, mulai dari pembelajaran pasif menuju ke pembelajaran aktif. Yang kedua, dari fokus pada guru ke fokus pada siswa, yang mana telah pahlawan pendidikan menjelaskan Bapak Kiai Dewantara bahwa kita sebagai pendidik atau guru bisa menuntun siswa, jadi berfokus kepada murid. Selain itu juga penggunaan teknologi dalam pembelajaran, karena kita ada di abad 21, maka penggunaan teknologi dalam pembelajaran sedikit diharuskan. Selain itu, pembelajaran seumur hidup, penilaian ulangan lebih holistik, keterlibatan orang tua dan komunitas, dan pembelajaran multidisipliner. Dari perubahan-perubahan paradigma tersebut, menurut Dr. William Glasser, ada juga teori kontrol yang harus dimiliki seorang pendidik. Menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian dikembangkan yang dinamakan Socius teori, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penggunaan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengurangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Mungkin Bapak Ibu kalau mengenal makna dari disiplin. Disiplin suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Mungkin Bapak Ibu saya meminta untuk sharingnya apa sependapat dengan saya mengenai disiplin itu seperti itu gitu, atau mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan mengenai makna disiplin.
disiplin merupakan sikap dan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan jawabnya. Ya, baik, terima kasih Ibu atas cerita mengenai disiplin. Jadi suatu yang harus tanggung jawab ya Bu ya, tanggung jawab. Di sini juga karena disiplin suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan, yang mana anak diharuskan untuk bertanggung jawab. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah. Terima kasih Ibu, sangat membantu sekali arti dari disiplin atau makna dari disiplin itu, dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Disiplin positif. Nah, di sini ada disiplin positif, prinsip disiplin positif dan manfaat disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam mendidik dan membimbing yang menekankan penguatan perilaku baik melalui pujian dan penghargaan daripada hukuman. Prinsip-prinsip disiplin positif menghormati dan memahami anak, fokus pada solusi, konsisten dan kejelasan, membangun hubungan yang kuat, mengajarkan keterampilan hidup. Manfaat disiplin positif yang ada 5 manfaat disiplin positif. Yang pertama, meningkatkan motivasi internal. Yang kedua, mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, memperkuat hubungan. Dan yang kelima, mengurangi perilaku negatif. Dari disiplin positif itu, kita sebagai pendidik atau guru harus mengetahui kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar peserta didik, yang mana 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser, yaitu 1. Kebutuhan bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan kebutuhan untuk merasa senang. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Selain kebutuhan dasar manusia, ada pun motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia adalah kekuatan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi perilaku manusia ini ada 2 motivasi yang mendukung dalam perilaku manusia. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua, motivasi ekstrinsik. Dalam motivasi intrinsik ini yang berasal dari dalam diri individu, seperti pribadi, kepuasan atau tantangan yang dihadapi. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar individu, seperti penghargaan, pengakuan, atau tekanan dari orang lain. Menurut Dian Gosen, bahwa motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Contoh dari untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga,
contoh untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Murid akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya ini, gitu. Hal tersebut merupakan motivasi internal yang ada di dalam diri murid tersebut. Jadi dalam motivasi, selain motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Selanjutnya, keyakinan kelas, sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu telah melakukan keyakinan kelas ya, apa ya? Mungkin saya juga sudah melakukan membuat keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu juga semua sudah. Ya, keyakinan dan nilai-nilai yang kita sepakati dalam keyakinan kelas itu merupakan nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut sesuatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Ada sangat banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang diterapkan untuk membuat keyakinan kelas, khususnya di sekolah dasar negeri Pandikiran 3. Saya beberapa nilai-nilai kebajikan ini yang saya rangkum. Yang pertama adanya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sekedar hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, mungkin Bapak Ibu kita bisa melakukan atau mengadakan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yang mana tujuan murid jangan asal membuat keyakinan kelas tetapi tidak tahu keyakinan kelas itu peraturan-peraturannya seperti apa. Proses pembuatan keyakinan kelas, pertama ada perumusan peraturan kelas. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas yang saya buat di kelas 3. Keyakinan kelasnya seperti hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berpakaian rapi sesuai jadwal, tidak makan ketika belajar, menjaga kebersihan kelas atau dan sekolah, menghargai teman dan guru, jujur dan mandiri, bersikap baik, ramah dan santun. Mungkin ada masukan atau kita sharing mengenai keyakinan kelas yang belum sama dengan keyakinan di kelas 3. Bapak Ibu, sama Ibu, sama. Ada yang berbeda atau sama Ibu? Sama. Iya Bu. Dan ini sesudah keyakinan kelas adanya posisi kontrol guru, yang mana ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang penghukum, posisi kontrol ini masih diterapkan oleh beberapa guru dengan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian tanpa memikirkan dampak buruk yang ditimbulkan. Seseorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakitkan, atau disertai gestur menunjuk-nunjuk, menghardik dan mata melotot.
Kita tidak ya Bu, Bapak ada guru seperti itu sambil menunjuk-nunjuk menghadir dengan mata kelompok. Mungkin Bapak juga kalau ada anak masalah tidak seperti itu mungkin ya. Ya. Dampak lebih buruknya lagi, Bapak Ibu, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berkelanjutan. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan berkata lebih lembut. Guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak positif menghukum, murid dapat menumpahkan segala amarah meskipun dengan cara negatif. Murid dengan perasaan tertekan seperti ini yang tiba-tiba dapat meletus amarahnya sehingga dapat menyakiti diri, bahkan menyakiti orang lain. Posisi kontrol yang ketiga itu sebagai pemantau. Bapak Ibu guru semuanya, ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Sisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari proses stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang akibat dari posisi kontrol ini. Murid memahami sanksi yang harus dijalankan agar tidak melanggar salah satu tata tertib atau peraturan sekolah. Bapak Ibu, posisi kontrol yang keempat itu sebagai teman. Kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol melalui persuasi. Guru akan bersifat akrab, berkata ramah dengan gestur merapat pada murid dan tersenyum kejenaka. Dampak posisi kontrol ini ada dampak positif dan negatif, yang mana positif dapat menjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Sedangkan dampak negatif akan muncul rasa ketergantungan murid terhadap guru. Dan yang kelima sebagai manajer, posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun bagaimana dapat berkolaborasi dengan murid dalam memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat video yang saya ambil dari pendidikan guru penggerak Merdeka Belajar. Mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan rekaman adegan ini yang direkam secara terpisah. Saya apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kenapa sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kan menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Tidak berapa kali terlambat. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi itu biasanya berbicara dengan anak. Nah mungkin Bapak Ibu apakah
mengalami seperti ini kepada murid-muridnya dengan cara membentak-bentak seperti itu? Tidak. Tidak. Naren! Ya, Selamat pagi Bu. Wah, semoga kita semua Bapak Ibu yang berada di SD Negeri Panikiran 3 tidak melakukan seperti adegan ini jangan ditiru ya Bu Bapak. Di mana ada murid bermasalah, mungkin kita tidak seharusnya untuk kenapa terlambat lagi? kita membentak-bentaknya. Ini kita lihat video yang kedua. Naren! Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik Bapak Ibu, mungkin video yang tadi yang pertama itu posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang kedua posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya deh. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi Ini posisi kontrol guru yang ketiga sebagai pembuat bersalah. Selanjutnya contoh posisi kontrol yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengaktifkan Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. posisi manajer adalah posisi. Baik Bapak Ibu, setelah kita melihat video yang ada di depan, mungkin kita merasakan ya Bu, kalau ada siswa seperti itu. Apa dalam posisi bagaimana Bapak Ibu kalau dihadapkan dengan murid seperti itu? Mungkin di posisi yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima? Kedua. Bapak sebagai teman mungkin ya Pak ya? Soalnya di situ kan ada tahap untuk memotivasi anak. Motivasi anak. Anak disuruh menari, kebetulan anak tersebut, siswa tersebut itu atlet atau perwakilan besok hari. Iya. Iya, mungkin ibu yang lainnya dalam posisi kontrol yang berberapa? Yang terakhir, sebagai manajer ya Bu. Ya, Bagaimana itu Bu? karena tidak terlalu menyalahkan anak dan anak dituntut untuk berdisiplin. Iya. Itu telah melaksanakan yang itu ya Bu ya, posisi kontrol guru. Baik, memang benar dalam pendidikan guru penggerak bahwa posisi kontrol yang harus kita penuhi sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Kalau untuk penghukum kita kurang ini ya Bu ya, kita kurang setuju. Baik Ibu, dalam menghadapi mungkin kita juga ya Bu dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi murid-murid kita yang melanggar atau apa ya disebutnya, ada yang baiknya apa ya? Menghadapkan murid kesiangan gitu. Yang tidak taat peraturan. Yang tidak taat peraturan. Nah di sini juga dalam 5 posisi kontrol guru, guru juga harus bisa mengaitkan dengan segitiga restitusi, yang mana
restitusi itu sendiri artinya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Konsep disiplin dengan restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin pada murid atau menanamkan motivasi ya Bapak ya yang telah tadi Bapak kemukakan. Yang tadi kasus murid datang terlambat ke sekolah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Dari ketiga ini berbeda Bapak Ibu. Hukuman ini, di mana hukuman ini murid disuruh berdiri di depan kelas, guru marah-marah ke murid, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali atau sebuku, yaitu merupakan hukuman. Yang kedua konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Dan yang ketiga restitusi. Guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati. Guru membantu menyelesaikan masalah murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari hukuman, restitusi dan konsekuensi itu sangatlah berbeda. Segitiga restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang pertama ada validasi kebutuhan, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga menstabilkan identitas. Yang mana tadi Ibu dalam video itu Ibu itu sudah termasuk segitiga restitusi Ibu. Ya, yang pertama validasi kebutuhan. Kamu tentu punya banyak alasan mengapa melakukan itu. Mungkin menanya terlebih dahulu kepada murid yang dia tidak langsung dimarahin atau menyalahkan dia. Mungkin di sini ada pertanyaan mengenai validasi kebutuhan, itu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Dan yang terakhir, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, dalam langkah-langkah penerapan segitiga restitusi, guru ada beberapa perkataan yang masuk dalam menstabilkan. Nah, dalam validasi kebutuhan, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan hal seperti itu gitu kepada muridnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, mungkin bisa itu kata-kata yang bisa diucapkan terhadap murid apabila mendapatkan murid yang melanggar gitu. Menstabilkan identitas ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, yang menanyakan keyakinan ini kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ada kata-kata yang bisa diucapkan oleh guru. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau nilai-nilai keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Dan yang terakhir, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan.
ada kata-kata yang bisa kita ucapkan terhadap murid yang melakukan kesalahan, menerapkan validasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Mungkin sikap yang ke arah positif, itu yang ke arah lebih baik. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus apabila anak melakukan kesalahan dengan cara memukul? Terus apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besoknya lagi? Nah, jadi adalah validasi kebutuhan terhadap murid yang melakukan kesalahan. Nah, ada masih banyak lagi Bapak Ibu mengenai kata-kata yang harus kita berikan terhadap murid yang melakukan kesalahan dalam segitiga restitusi tadi. Baik Bapak Ibu, kita lihat video adegan yang direkam ini mengenai segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya betap-betap dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah Bapak Ibu, itu penerapan segitiga restitusi di sekolah menengah ke atas dengan anak mempunyai kesalahan. Mungkin kita bisa diterapkan di sekolah dasar dengan pendekatan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu bisa kita sharing sebentar mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih buat Bu Dewi sebagai CGP yang
sedang menguraikan tentang disiplin positif. Permasalahan yang saya alami di kelas mengenai anak yang suka bolos. Dari 1 minggu itu kadang-kadang sekolahnya hanya 2 hari masuk. Nah, itu sudah saya tegur, sudah saya panggil juga orang tuanya, tapi masih tetap dengan alasan kesiangan. Jadi karena kesiangan itu dia katanya malu untuk masuk sekolah. Di sini saya mau minta pendapat rekan-rekan bagaimana solusinya untuk anak tersebut, karena tindakan saya sudah merasa maksimal, tidak ada penyelesaiannya gitu, karena sudah saya tegur anaknya, sudah panggil orang tuanya gitu, tapi tetap saja. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari yang lain. Kalau permasalahan saya di kelas 1 itu ada salah satu anak ya yang kalau marah itu suka kasar sama temannya. Iya, udah bilang katanya mau berubah gitu anaknya. Tapi tetap aja kalau misalkan dia ada pengen mau minjem sesuatu nggak dikasih sama temannya. Kan padahal di kelasnya udah sepakat ya kalau misalkan mau minjem barang ke teman, kalau temannya nggak ngizinin jangan maksa. Dia nggak suka maksa. Terus kalau di sini kan malah mukul temennya. Nah, saya tuh bingung harus bagaimana gitu ini ke anak udah mah minjem maksa kasar lagi sama temannya. Ibu, mungkin biar di sebelah sana. Jadi Mungkin untuk di kelas saya kebetulan ada anak yang kekurangan mungkin. Seharusnya anak itu dimasukkan ke sekolah khusus, tapi anak itu kadang bisa, kadang tidak. Nah, pernah saya memanggil orang tuanya, katanya anak ini sering diruqyah ya. Pas sudah diruqyah, keesokan harinya anak tersebut bisa menulis, bisa membaca. Terus pas ada lagi misalkan hari-hari berikutnya kembali lagi. Mungkin saya minta solusinya bagaimana menghadapi anak seperti itu. Mungkin nanti terlalu aktif nih ya. Anak yang terlalu aktif ya. Mungkin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pengalaman yang saya dapatkan di sekolah ya, kebetulan saya itu di lingkungan luar, yaitu di luar outdoor ya, karena kan saya guru olahraga. Jadi untuk pengalaman itu saya bermacam-macam ya, karena melingkupi seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi untuk segi umumnya gitu. Jadi untuk masalah umum di siswa yaitu kurangnya disiplin dari hal berpakaian, sopan santun, lalu dari segi kebersihan juga. Itu pengalaman saya. Itu ngambil saya secara umum. Soalnya kalau misalkan diambil secara
khusus atau acap jadi Tertuju pada satu tertuju pada satu orang, banyak gitu, harus disebutin satu-satu. Mungkin itu aja, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, mungkin memang kita menemukan ya beberapa masalah di kelas, tapi kalau menurut teori gitu ya Bu ya, dengan kenyataan selalu ada dampak positif dan negatifnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan dengan cara-cara segitiga restitusi ini dalam menghadapi anak-anak yang melakukan kesalahan. Yang mana yang tadi pertama mengenai kita tahu validasi kebutuhan anak itu maunya seperti apa. Terus menanyakan keyakinan. Nah, kamu ini ingin menjadi orang seperti apa? Mungkin bisa menanyakan keyakinan terhadap murid kita. Terus menstabilkan identitas. Jadi yang pertama menstabilkan dulu identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi kebutuhan apa yang murid butuhkan. Karena kita sebagai pendidik atau guru tetap berpusat kepada murid. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, mungkin diseminasi budaya positif ini yang bisa saya sampaikan terhadap Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf, bukan berarti saya ingin kalau istilahnya menggurui ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali, karena pendidikan guru penggerak ini pembelajaran yang sangat mudah sekali, yang sangat bermanfaat sekali apabila saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah hadir dalam kegiatan diseminasi ini, sehingga mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kita semuanya. Semoga kita semua selalu sehat selalu dan bisa menemukan untuk menyelesaikan masalah-masalah murid yang kita hadapi. Dan semoga ilmu yang Bapak Ibu berikan terhadap murid kita semua bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Lagi yang telah memberikan penjelasan pemaparan kepada kita tentang diseminasi budaya positif. Alhamdulillah saya di sini juga mendapatkan inspirasi dari Ibu Dewi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, karena acaranya sudah selesai, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian diseminasi yang dapat saya lakukan dalam modul 1.4 mengenai budaya positif. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.